Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Muntashiroh, SE, SYME, serta teman-teman kelas ESY yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Makro Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 Makro Islam dengan beranggotakan 1. Dewi Astasari dengan NIM 201721108, Muhammad Ibnu Asal dengan NIM 2172111, Husnul Khotimah dengan NIM 217211137, dan Putri Kusumawali dengan NIM 217211143. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen atau biasa disebut dengan RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Astasari akan menjelaskan tentang pengertian indikator ekonomi makro Islam. Indikator makroekonomi merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makroekonomi yaitu sangat luas. Manfaat tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Indikator-indikator makro sangat berperan dalam menstabilkan perekonomian. Menurut Lutfi Hidayat, salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Karena perubahan dalam indikator ini akan berdampak langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Indikator makroekonomi juga disebut sebagai suatu analisis perkembangan ekonomi yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Kemudian konsep pendapatan nasional. Untuk dapat menghitung pendapatan nasional, kita dapat membutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Kemudian, produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Produk nasional tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang dihasilkan di luar negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Merupakan penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya, penyusutan bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif kecil. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI
Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Hal tersebut termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, contohnya seperti gaji seorang pegawai negeri atau pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Konsep keenam ini dapat disebut juga dengan disposable income, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan, membeli barang serta jasa konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ibnu Asal. Metode perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa metode perhitungan pendapatan nasional yang perlu Anda ketahui. Setiap metode perhitungan yang ada bergantung pada pendekatan yang digunakan. Berikut metode-metode serta cara menghitung pendapatan nasional yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, metode produksi. Dengan metode produksi, pendapatan nasional merupakan jumlah nilai tambah barang serta jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian negara. Yang kedua, metode pendapatan. Pendapatan nasional dalam metode pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian negara dengan durasi tertentu. Yang ketiga, metode pengeluaran. Pendapatan nasional dalam metode pengeluaran merupakan jumlah pengeluaran yang sudah dipakai oleh semua sektor perekonomian. Ada 6 konsep pendapatan nasional yang akan kita pelajari juga pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Gross Domestic Product atau GDP. Yang kedua adalah Gross National Product atau GNP. Yang ketiga adalah Net National Product atau NNP. Yang keempat yaitu Net National Income atau NNI. Yang kelima adalah Personal Income atau PI, dan yang keenam adalah Disposable Income atau DI. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Husnul. Pada Mbak Husnul kami persilahkan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Terdapat beberapa manfaat dari menghitung pendapatan nasional. Salah satunya adalah dengan mengetahui perkembangan ekonomi dari suatu negara. Selain hal tersebut, ada beberapa manfaat dari menghitung pendapatan nasional. Di antaranya, yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, dengan menghitung pendapatan nasional, dapat mengevaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, dengan menghitung pendapatan nasional, negara dapat mengukur perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang keempat, negara dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Selanjutnya, dengan menghitung pendapatan nasional, negara dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Yang keenam, hasil dari menghitung pendapatan nasional dapat menjadi indikator perbandingan kinerja ekonomi negara. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai indikator perbandingan dari kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya, dapat menjadi ukuran serta perhitungan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, dapat dijadikan ukuran serta perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Adapun manfaat dari penghitungan pendapatan nasional ini, yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua,
Penghitungan pendapatan nasional ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. Selain itu, pendapatan nasional juga digunakan untuk membandingkan perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi. Juga, pendapatan nasional ini digunakan untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak biasa. 4 hal tersebut adalah: 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Saat ini, JNP tidak dapat mendeteksi pendapatan individu secara akurat. Produksi siang tidak masuk pasar atau langsung konsumsi tidak tercatat, dan bobot kebutuhan pokok, misal beras, tidak dibedakan dengan produksi barang mewah, misal emas, karena hanya dilihat dari harganya. 2. Pendapatan nasional harus mengukur produksi di sektor pedesaan. Saat ini tidak ada yang dapat mengetahui tingkat produksi yang terdiri dari harga yang diharapkan diterima oleh petani atau produsen dan harga yang dibayarkan oleh konsumen di pasar eceran. Pada umumnya, peningkatan produksi pendapatan nasional harus mengukur kesejahteraan ekonomi yang Islam. Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Nordus dan Tobiang Macerus for Economic Welfare atau MEW. Dalam konteks ekonomi barat, kalau JNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat